Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita boleh ada sampai saat ini itu semua karena anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan saudara dan saya. Pada pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Biarlah kita mau tanggalkan setiap beban hidup saudara. Kita mau fokus di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah ibadah pagi hari ini dapat memberkati Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah maupun kami di tempat ini. Untuk itu mari kita bersatu dalam doa. Segala puji, segala hormat, segala kejayaan hanya bagimu. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah kami mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah apapun yang menjadi persoalan pergumulan setiap sidang-sidang jemaat-Mu yang ada di rumah maupun kami di tempat ini, Engkau yang mengetahui setiap pribadi lepas pribadi, Engkau yang memberikan jalan keluar dalam setiap persoalan pergumulan hidup mereka. Engkau yang memproteksi tempat ibadah kami di tempat ini, baik di rumah setiap sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Engkau yang membuat acara mulai awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Biarlah seturut kehendak-Mu saja yang jadi. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan telah bangkit. Tuhan naik ke surga bagi saudara dan saya. Karena Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Karena Tuhan yang berkuasa atas hidup saudara dan saya pada pagi hari ini. Haleluya. Hebatnya kasih-Nya yang selalu
Haleluya, puji nama Tuhan. Mari persiapkan hati pikiran kita dan kita akan diisi kebenaran firman Tuhan. Karena apapun yang menjadi persoalan pergumulan hidup saudara pada pagi hari ini, tanggalkan semua beban karena pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat bagi saudara dan saya. Karena pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Hati kami percaya Tuhan akan Engkau. Tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Katakan pujian ini bersama-sama. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu, kami sudah memuji Engkau, kami sudah memuliakan Engkau Tuhan, kami sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan diisi kebenaran firman-Mu, singkapkan dahsyat firman-Mu, ajar kami terus dapat mengerti isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dapat memberkati kami, dapat memotivasi setiap kehidupan kami ya Tuhan, baik kami di tempat ini maupun setiap sidang jemaat-Mu yang mendengar ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, berikanlah kuasa-Mu, hikmat, marifat, tanda-tanda yang lebih lagi atas kehidupan hamba-Mu Tuhan. Bacaralah Tuhan, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Ya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kembali kita mau mempersiapkan kehidupan kita untuk dipenuhi, dibekali dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita mau makin hari kehidupan kita dibentuk oleh firman Tuhan yang membawa kita kepada keselamatan. Puji nama Tuhan. Kalau 3 minggu yang lalu, ya saya sudah sampaikan bagaimana egois kita ini tidak selalu negatif. Ya, egois kita ini ternyata bisa membawa kita kepada keselamatan. Tetapi tidak asal sampai kepada keselamatan, ada dasarnya. Bagaimana kita sampai kepada keselamatan? Rasul Paulus sudah menyampaikan, ya, Rasul Paulus sudah menjadi satu teladan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita langsung aja buka Alkitab kita lebih dulu. Ya, kita baca ayat yang sudah pernah saya sampaikan dari Filipi pasal yang kedua ayat 12. Ayat 12 saja ya. Filipi pasal yang kedua ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakanlah keselamatanmu, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berarti dengan satu kesungguhan, dengan satu keseriusan. Nah, orang yang egois, ya, yang egois dia akan mudah sekali ini. Karena orang yang egois itu akan dia berusaha mati-matian, ya, berusaha mempertahankan apa yang ada padanya. Nah, orang yang egois itu akan memegang erat, tidak mau dilepas. Nah, kerjakanlah keselamatanmu. Keselamatan itu sudah diberikan, sudah disediakan. Ya, dengan kematian Yesus di kayu salib, darah Yesus tercurah, darah perjanjian, darah yang kudus, yang menjadi penebusan, yang membawa kita kepada keselamatan. Kerjakanlah, pertahankanlah keselamatan itu dengan sungguh-sungguh, keselamatanmu. Dan itu sudah diberikan. Peliharalah harta yang indah, keselamatan itu. Dan kepada kita dipercayakan, ya, rahasia Allah. Rahasia Allah dipercayakan. Sehingga kita akhirnya akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dapat dipercayai. Karena kita dapat mempertahankan,
ya, mengerjakan, mempertahankan keselamatan itu, dipercayakan rahasia-rahasia Allah, dipercayakan dan dipertahankan dengan sekuat tenaga, dengan sungguh-sungguh, sehingga kita dikatakan hamba-hamba yang dapat dipercayai. Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik, pertandingan yang baik. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Sudah bertanding dengan baik. Tidak sikut sana, sikut sini, ya, tidak jegal sana. Tapi telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Harus diselesaikan. Selesai, ya. Orang sekolah, waktu saya kuliah, banyak yang rontok di tengah jalan. Ya, yang sampai garis akhir, sampai di wisuda itu mungkin tinggal 10%. Sedikit sekali. Dan itu mereka yang mau berusaha. Ya, puji Tuhan, saya termasuk yang 10% itu sampai selesai walaupun panjang waktunya. Nah, waktu yang lalu kita sudah melihat dasar dari egois kita yang membawa kepada keselamatan. Yang membawa kepada keselamatan. Kita harus makin bertumbuh, bertambah terus sampai kepada pengenalan yang sempurna. Ya, giat dan rajin, ya, melakukan yang baik, melakukan yang benar sehingga kita sampai kepada pengenalan akan Kristus. Tidak ragu-ragu lagi dan dipimpin oleh Roh Allah. Tidak sembarangan melangkah, tapi dipimpin oleh Roh Allah. Nah, kita akan melihat kelanjutan dari yang sudah pernah saya sampaikan, ya, ego yang dituntun kepada keselamatan. Ternyata perlu ego kita ini dituntun. Orang yang egois ini kadang kan susah. Itu egois yang keduniawian, yang tidak benar itu susah. Ya, tetapi kita anak-anak Tuhan, kita sudah memiliki dasar dari yang akan membentuk egois kita untuk dibawa kepada keselamatan. Nah, bagaimana ego kita ini yang sudah memiliki dasar bekal firman Tuhan dibawa dituntun kepada keselamatan. Kita lihat, kita baca kitab kita Roma pasal yang pertama. Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Nah, hidup oleh iman. Hidup oleh iman. Nah, bertolak belakang dengan egois yang negatif tadi. Ya, enggak mau kalau enggak melihat, ya, enggak mau kalau tidak mengerti betul, ya, tidak memahami betul. Tetapi ego yang dituntun kepada keselamatan yaitu hidup oleh iman, dipimpin oleh iman. Dalam Ibrani, ya, saya akan bacakan Ibrani ayat yang tentang iman itu. Apakah iman itu? Ibrani pasal yang ke-11 ayat 1,
Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan? Keselamatan kita ini. Yang kita pertahankan. Erat-erat kita pegang, erat-erat peliharalah harta yang indah. Yaitu keselamatan kita. Dengan iman, hidup oleh iman. Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ada bukti. Nah, yang tidak kita lihat. Ego yang dituntun kepada keselamatan, yaitu hidup oleh iman. Tidak harus melihat, tapi hidup oleh percaya. Ayat yang sudah kita baca ulang lagi ya, Roma pasal yang ke-10. Roma pasal 10, 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dengan iman, hidup oleh iman, dibenarkan. Ya, dengan hati orang percaya dibenarkan. Iman tidak hanya disimpan dalam hati, tapi iman itu akan meluap keluar dalam perbuatan, dalam perkataan kita, dalam tindakan kita. Mau dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Saudara mau diselamatkan, kita tentunya semua mau diselamatkan. Puji nama Tuhan. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai yang ke-25. Matius 7 ayat 24 sampai 25. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Ayat 25. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Nah, ego yang dituntun kepada keselamatan itu adalah ego yang percaya. Yang percaya bukan hanya sekedar dikatakan iman, berkata aku percaya, aku memiliki iman. Tapi Matius 7 ayat 24 sampai 25 tadi, siapa yang mendengar dan melakukannya. Percaya itu tidak hanya mendengar, disimpan dalam hati, tetapi melakukan. Percaya berarti melakukan firman Tuhan, sehingga dikatakan dalam Matius 7 ayat 25 tadi, rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Datang banjir, badai, angin, melanda rumah itu tidak roboh. Kalau rumah tidak roboh, penghuni yang ada di dalamnya dapat dengan nyaman, aman, terlindungi, dapat makan dengan nikmat, dapat istirahat dengan tenang, tidak takut, khawatir lagi. Nah, ego yang dipimpin kepada keselamatan, yang pertama adalah percaya, iman, dan tidak khawatir. Tidak takut, tidak khawatir. Hal-hal yang belum tampak, hal-hal yang belum terjadi, tadi dikatakan dalam Ibrani, adalah dasar dari segala yang kita harapkan. Yang kita harapkan itu masa yang akan datang, bukan masa yang lalu kita harapkan, enggak. Kita tentunya berharap kepada hal-hal yang akan datang.
Nah, kita lihat bagian yang kedua, ego yang dituntun kepada keselamatan. Bagaimana ego kita ini membawa kita kepada keselamatan, yaitu mengasihi. Mengasihi. Matius 22, mengasihi. Kita lihat dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, ayat 39. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih. Kalau kasih itu kata benda, tapi kalau mengasihi itu kata kerja, bertindak, melakukan. Ya, tidak merupakan satu benda kasih, tetapi mengasihi, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Egois kita yang membawa kepada keselamatan. Kalau kita mengasihi, kalau kita bertindak melakukan kasih dalam kehidupan kita, melakukan kebenaran firman Tuhan. Dalam Matius tadi, ya, Matius pasal yang ke-7, ya, yang mendengar dan melakukannya, dia seperti orang yang membangun rumah. Membangun rumahnya di atas batu, ya, di atas batu. Tatkala kami membangun rumah, ternyata lahan yang ada di sana banyak puing-puingnya. Itu harus digali, puing-puingnya dibuang sampai ketemu tanah yang bagus, ditaruhlah batu pondasi. Dasar yang kuat, tidak di atas puing-puing yang berserakan. Ya, tidak mudah, harus digali dalam-dalam. Dipasang batu supaya rumah ini berdiri. Dan puji Tuhan, rumah itu sudah bisa dikatakan selesai dan berdiri dengan baik. Ya, tidak ada, dan kami bisa tinggal di dalamnya dengan nyaman. Kami mengucap syukur senantiasa karena Tuhan memberkati. Dan mengasihi, ego yang dituntun kepada keselamatan, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama. Ternyata egois itu bukan untuk diri sendiri, ya. Egois itu untuk sesama juga, mengasihi orang lain. Egois yang membawa kita kepada keselamatan, supaya ego kita ini dibentuk untuk mengasihi orang lain, mengasihi sesamamu manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Nah, mengasihi dirimu sendiri itulah egois, itu kan egois namanya. Tetapi itulah yang dikatakan oleh firman Tuhan, kasihilah sesamamu seperti kita mengasihi diri sendiri. Itu berarti kita pun mengasihi diri sendiri. Kita lanjut mengasihi dalam 1 Korintus, ini tentang kasih, ya. 1 Korintus pasal yang ke-13. 1 Korintus pasal yang ke-13. Saya akan baca ayat 1 dulu, ya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Nah, ini dikatakan tadi, ya, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia. Orang yang dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia ini orang yang luar biasa pintar. Ya, pintar sekali. Dan bahasa malaikat sekalipun. Wah, luar biasa. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, nah kasih ini dimiliki, jadi dia berfungsi sebagai benda. Ya, kata benda.
kasih itu dimiliki. Ya, kalau tidak memiliki kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing, tidak ada faedahnya apa-apa. Nah, memiliki kasih itu pun, ya, memiliki kasih itu pun belum tentu berguna kalau tidak mengasihi, tidak melakukan. Nah, apa itu kasih? Ayat yang keempat dan seterusnya kita baca, kasih itu sabar. Sabar itu satu perbuatan, satu sifat manusia yang muncul dalam perbuatan. Nah, kasih itu sudah memiliki kasih mengakibatkan sabar. Kasih itu murah hati. Nah, muncullah murah hati karena memiliki kasih, tidak dipakai untuk sendiri. Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Kasih nampak dalam perbuatan, kasih nampak dalam kehidupan kita. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Ya, ia melakukan yang sopan, muncul dalam perbuatan, dan tidak mencari keuntungan sendiri. Loh, namanya egois itu kan mementingkan diri sendiri, mencari keuntungannya sendiri. Kalau bisa diri sendiri yang untungnya banyak luar biasa, orang lain rugi bahkan tutup usahanya. Ia dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, kasih, memiliki kasih nampak dalam perbuatan, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat yang ke-6, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Bersukacita, ada sukacita karena kebenaran. Hal-hal yang tidak baik, tidak benar, dia tidak suka, tidak bersukacita, ya. Ayat selanjutnya, ayat 7, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar, menanggung segala sesuatu. Inilah wujud nyata perbuatan kasih dalam kehidupan kita, dalam kehidupan manusia. Ayat 8, kasih tidak berkesudahan. Kasih tidak ada habisnya, kasih tidak ada selesainya, kasih tidak berkesudahan terus. Nubuat akan berhenti, akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, yang lain akan hilang. Tapi kasih itu akan terus. Kasih itu harus ada dalam kehidupan kita dan memimpin ego kita, membawa ego kita kepada keselamatan, nampak melalui perbuatan dalam kehidupan kita. Selanjutnya bagian yang ketiga, ego yang dituntun kepada keselamatan, yaitu yang peduli, memiliki kepedulian. Kepedulian. Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Filipi pasal yang kedua ayat 1 sampai yang kelima. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 2. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu jiwa, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Ayat 4, kita perhatikan ayat 4. Dan
Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Kita berhenti sampai ayat 4 dulu. Jangan hanya perhatian kepada diri sendiri. Ini temanya egois, tapi firman Tuhan katakan jangan hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, perhatikanlah kepentingannya orang lain juga. Ini firman Tuhan katakan, ego kita akan dituntun kepada keselamatan, yaitu kita memiliki kepedulian, memperhatikan bagaimana kita dapat peduli ego kita sehingga dapat mempedulikan orang lain. Ayat yang kelima kita baca, ayat yang kelima, Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, dalam hidupmu dalam persekutuan, dalam perhimpunan, dalam bersosialisasi, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kalau kita sudah belajar dalam 2 Petrus, ya sudah kita pelajari, kita harus bertumbuh, bertambah terus sampai kita menjadi sempurna dalam pengenalan akan Kristus Yesus, yaitu sampai kita dapat memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yesus rela mati untuk semua orang. Ya, pengorbanan Yesus mati di salib untuk menebus dosa umat manusia di dunia ini. Nah, ada kepedulian, memperhatikan orang lain, memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam kehidupan kita. Mazmur, kita baca Mazmur 41 ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Saudara, semua kita tentunya ingin selamat. Selamat dari apa? Dari celaka, dari kemalangan, dari penderitaan. Saudara, kalau kepingin selamat, peduli, milikilah kepedulian. Karena Tuhan akan meluputkan dia pada waktu kecelakaan. Dia itu yang diluputkan oleh Tuhan adalah orang yang memperhatikan orang lemah. Orang yang memiliki kepedulian. Nah, seringkali orang mencari keselamatannya sendiri. Berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri. Tetapi ego yang dituntun kepada keselamatan, bukan kita yang mencari keselamatan, tetapi kita yang diberikan keselamatan, diberikan jaminan. Tuhan akan meluputkan dia. Tuhan akan melepaskan kita dari celaka, dari kejahatan, dari dosa. Kalau ada kepedulian dalam kehidupan kita. Selanjutnya bagian yang terakhir kita akan melihat ego yang dituntun kepada keselamatan, kita harus memiliki kerendahan hati. Kerendahan hati. Matius 11, kita akan baca Matius pasal yang ke-11. Matius 11 ayat 29. Matius pasal yang ke-11 ayat 29. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Yang dicari orang itu selalu ketenangan. Ya, banyak orang egois, tujuannya dapat ketenangan. Seperti pujian yang mengatakan,
Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Ternyata ketenangan itu hanya di dalam Yesus, tidak ada di tempat yang lain. Tinggalkan egois yang lain yang tidak benar. Tapi kita mau dengan rendah hati, miliki kerendahan hati yang akan menuntun kehidupan kita ini kepada ketenangan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat tenangan. Ada ketenangan. Egois yang benar membawa kita kepada ketenangan. Karena apa? Keselamatan itu tetap ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. 1 Petrus kita akan lihat. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat 5. 1 Petrus pasal yang kelima 5. Demikianlah juga kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Allah menentang, melawan orang congkak, tetapi kasih Allah kepada orang yang rendah hati. Rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Orang yang memiliki kerendahan hati, dialah yang dapat merendahkan diri dalam lingkungannya, dalam bersosialisasi, dapat merendahkan diri. Ternyata egois itu pun juga rendah hati. Ya, tidak sombong, tidak congkak, tidak tinggi hati. Allah menentang orang yang congkak, orang yang tinggi hati. Satu ayat lagi terakhir kita akan baca. Amsal yang ketiga. Amsal yang ketiga ayat 34. Amsal 3 ayat 34. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Ia ini huruf besar, ya. Apabila ia menghadapi pencemooh, maka ia pun mencemooh. Nah, ditulis pakai huruf besar, sebutan ia tapi hurufnya besar kepada Tuhan Allah. Apabila Tuhan menghadapi pencemooh, maka Tuhan pun mencemooh. Selanjutnya, tetapi orang yang rendah hati dikasihaninya. Dikasihaninya. Mendapat kasih orang yang rendah hati. Saudara mau dikasih oleh Tuhan? Rendah hatilah. Rendah hati. Egois tetap ada. Tetap ada, ego itu tetap harus ada dalam kehidupan kita. Tetapi ego yang benar, ego yang memiliki dasar yang benar. Sehingga ego kita ini dituntun untuk melangkah, untuk bergerak, untuk hidup, beraktivitas di jalan yang benar, yang menuju kepada keselamatan. Yaitu yang pertama kita harus percaya, memiliki iman. Iman. Orang benar hidup oleh iman. Percaya itu melakukan firman Tuhan. Tidak hanya mendengar, tidak hanya berkata-kata, aku percaya, aku memiliki iman, hafal Alkitab, ya, tetapi melakukan firman Tuhan. Yang kedua, memiliki kasih dan mengasihi. Tidak hanya cukup memiliki kasih. Tadi dikatakan
Kalau cuman kasih itu ada di dalam kehidupan kita tapi tidak nampak, tidak berbuat, ya, tidak nyata dalam kehidupan kita, tidak ada gunanya. Kasih itu bertindak, kasih itu berbuat, yaitu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Orang egois itu mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Dengan berbuat kasih itu, dia pun mengasihi dirinya sendiri. Kita pun tentunya mengasihi diri kita sendiri, memiliki kasih. Yang ketiga, memiliki kepedulian. Tidak hanya mementingkan diri sendiri. Egois yang benar ini bertolak belakang dengan egois yang di dunia ini. Tidak mementingkan diri sendiri, tapi peduli kepada orang lain, peduli kepada sesama. Memiliki pikiran, perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Biarlah kita semua yang mendengar berita firman Tuhan pada pagi hari ini, kita peduli, memiliki kepedulian, khususnya hari-hari ini. Ya, sepanjang kehidupan yang masih Tuhan berikan, kita milikilah kepedulian. Dan yang terakhir, memiliki kerendahan hati. Saudara mau hidup dengan rendah hati? Orang yang rendah hati, dia dapat merendahkan diri. Di tengah-tengah lingkungannya dia tidak sombong, tidak tinggi hati, tidak mementingkan diri sendiri. Dia peduli kepada yang lain. Dia selalu menopang, dapat menopang yang lain. Orang yang memiliki kerendahan hati, memiliki ketenangan, maka jiwamu dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Puji nama Tuhan. Ialah firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita pelajari. Bukan hanya kita dengar, kita simpan, kita ketahui, tetapi membentuk pribadi kita untuk kita memiliki ego yang benar. Ego kita dipimpin, dituntun keselamatan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Mari kita mau sama-sama berdoa, kita mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Biarlah kita mau dibentuk oleh firman Tuhan. Ego kita diajar, dibentuk oleh firman Tuhan. Sehingga egois yang keluar, sifat karakter egois kita adalah egois yang menuntun kepada keselamatan. Puji nama Tuhan, kita mau sama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kalau kami boleh belajar akan firman Tuhan, bagaimana kehidupan kami dibentuk, bagaimana kehidupan kami harus dituntun, harus diajar, harus diarahkan ya Bapa. Supaya kehidupan kami dituntun kepada keselamatan, berjalan ke arah yang benar, yaitu keselamatan. Dan keselamatan itu akan kami pertahankan sedemikian rupa, menjadi bagian dalam kehidupan kami, menjadi jaminan dalam kehidupan kami, Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, memberkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan, umat Tuhan yang mendengarkan berita firman-Mu ini disampaikan ya Bapa. Biarlah kehidupan umat-Mu dibentuk oleh Tuhan, menjadi satu kehidupan manusia yang baru, yang berubah, yang diperbaharui dalam akal budi, dalam tingkah laku, dalam perbuatan, dalam segala Tuhan kehidupannya, menjadi manusia yang baru, yang memiliki ego yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, yang memiliki dasar yang benar ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan, Engkau tetap menyertai, Engkau tetap menopang, Engkau memberikan kekuatan, kemampuan kepada umat-Mu untuk tetap percaya, untuk tetap bertahan. Karena firman-Mu berkata jiwamu akan mendapat ketenangan, ada kelegaan, ada kelepasan, ada kekuatan yang baru dari Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Engkau melindungi setiap umat Tuhan dari segala bahaya, dari segala kecelakaan, dari segala sakit penyakit Tuhan.
di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ya Bapa, yang tidak tahu di mana keberadaannya ya Tuhan. Tetapi kami percaya umat Tuhan ada di dalam perlindungan-Mu Tuhan, ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Juga kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, khususnya pada hari-hari ini yang sedang Tuhan menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini, yang sedang berusaha keras Tuhan untuk mengatasinya. Tuhan pimpin semuanya ya Bapak, pemerintahan negara Indonesia ini ada di dalam pimpinan-Mu Tuhan. Demikianlah juga Tuhan untuk gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia ini. Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap memberkati ya Bapak. Biarlah pekerjaan Tuhan terus bertumbuh ya Tuhan. Di mana berita firman-Mu diberitakan, melalui media apapun diberitakan Tuhan, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan untuk diselamatkan, untuk membentuk umat-Mu menjadi umat Tuhan yang kuat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, memberkati Tuhan, pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. GPDI Bukit Zaitun Tuhan diberkati oleh Tuhan ya Bapa, tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan, dan berita firman-Mu tetap ditaburkan Tuhan, sehingga banyak jiwa mendengar dan diselamatkan Tuhan, dan menerima Engkau sebagai juru selamat ya Bapa. Memberkati semua Tuhan jemaat yang ada, hamba-hamba Tuhan yang ada, para pelayan ibadah yang ada, semua yang terlibat dalam pelayanan ibadah diberkati oleh Tuhan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan. Hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Maka sekarang saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mengatengahkan kedua belah tangan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan kita saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua kita yang percaya katakan amin.